Yoi Daci. Kickboxing Indonesia. Yoi. Os, po. Nah, jangan lupa kalau sudah formal nanti ada grading. Saya pun kenapa persiapan fisik, karena bulan Februari saya akan grading untuk ke Dan 2 ya. Kemudian baru di launching Dewan Sabuk Nasional sudah akan memulai proses grading mulai dari putih, penyabuan putih, kuning, hijau, coklat sampai black belt kickboxing. Jadi kickboxing itu hampir mirip kayak perguruan yang lain. Jadi ada proses grading ya dari sampai black belt. Bawa ulang lagi. Kickboxing Indonesia. Yoi. Os. Po. Ya, kenapa kickboxing itu pakai os sama kayak di Kyokushin? Ya, ini kalian perlu tahu. Karena penciptanya kickboxing itu muridnya Sosei Oyama. Generasi ketiga. Kenji. Siapa namanya? Kenji? Lupa. Ya, makanya tetap pakai salamnya os. Bukan bok. Bukan yang lainnya. Ya, pendirinya itu penciptanya ya orang Kyokushin. Ya, ya. Kickboxing Indonesia. Yoi. Kenji Kurosaki. Nah, baru ingat. Ya. Nah, ini sekarang kita edukasi point fighting di kickboxing. Dari umur ya, umur point fighting, umur usia untuk pertandingan, nomor point fighting. Itu boleh diikuti mulai dari children sesuai dengan buku kitab suci aturan WAKO rules ya, karena kickboxing Indonesia itu ikutnya PPKBI bukan yang lain ya. Itu dari mulai children 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ya. Kemudian younger cadet. Ya benar ya, salah nih koreksi. 11, 12, 13. Ya, kemudian older cadet 13, 14, 15. Senior 19 sampai 40 tahun. Bahkan point fighting ini boleh diikuti oleh master sampai 45, kalau tidak keliru 50 tahun. Boleh ikut di point fighting. Itu dari sisi usia. Ya. Jadi kalau usianya masih 12 tahun sesuai dengan tahun kelahiran, belum boleh ikut kick light maupun yang ring apalagi. Paham enggak? Ini harus ditaati betul. Seluruh kickboxing saya harap di Indonesia juga mengikuti aturan ini. Sebelum dia 13 tahun tidak boleh dimainkan di kick light. Kalau orang luar negeri sudah membuat aturan itu berarti sudah melalui kajian-kajian, pengalaman-pengalaman. Karena kalau kick light itu walaupun ringan itu pukul kepala. Ya, pukul kepala itu kalau masih di usia dini resikonya terlalu besar. Paham ya? 7 tahun udah pukul-pukulan kepala kayak kick light. Terus dia tanding terus pukul-pukulan bisa berbahaya. Itulah landasannya kenapa kick light itu 13 tahun. Ya. Kemudian dari seragam uniform. Seragam point fighting celana panjang seperti yang kalian pakai ini. Ini produknya Master Zuli Silawanto, Shark Fight. Kita udah pesan dari dulu. Kemudian untuk yang resmi PPKBI yang seperti Hafiz, Wulan dan Cantika pakai itu PPKBI approval untuk grading warna. Yang black belt yang kemarin dipakai oleh Isa itu black belt hitam. Ya. Terus tidak berkantong celananya. Kemudian ada karet basebannya itu standarnya minimal 12 cm atau sampai dengan maksimal 15. Nah, itu yang kalian pakai itu seperti itu yang approval, yang diperbolehkan. Kemudian kaosnya
kaosnya itu di lehernya bentuknya huruf V, bukan bulat. Coba diperiksa itu V, ya, V. Oke, atau kaos yang sudah satu set itu sudah V semuanya. Terus tidak ada tali untuk celananya. Kalaupun ada tali mesti di dalam. Nah, kayak karate itu kan talinya di luar, ya harus dimasukkan ke dalam. Paham ya? Dari sisi seragam itu, karena kalau kalian sisi seragamnya salah pas waktu pertandingan kemarin, kalian lihat kan masih ada atau yang salah-salah saja karena belum teredukasi atau belum tersampaikan atau bagaimana, harus ganti. Dikasih waktu 2 menit. 2 menit belum bisa pakai, diskualifikasi. 2 menit, sebelum 2 menit sudah bisa pakai, kena official warning 1, uniform. Artinya apa? Artinya kalau kamu melakukan kesalahan lagi saat bertanding, sudah second official warning, minus point, merugikan. Ya, jadi harus tahu aturan. Jadi petarung yang bagus adalah petarung yang paham aturan. Bukan asal godrak-godrok, sograk-sogrok, yang penting pukul, yang penting tendang, bukan, tapi petarung yang paham akan aturan. Paham ya? Oke. Terus segi peraturan pertandingan untuk children itu 1 menit kali 2 round. Untuk junior kadet 1,5 menit kali 2 round, istirahat 30 detik. Older kadet bisa 2 menit kali 2 round, istirahat 1 menit. Untuk senior ke atas, junior, older junior itu 2 menit kali 3 round, istirahat 1 menit. Ya. Point fighting, 1 point, 1 stop. Sasarannya pinggang ke atas. Cara kalau pertandingan sasarannya pinggang ke atas. Pinggang, jadi pukulan pun harus di atas baseban itu. Jadi ulu hati, iga samping kanan kiri, ya. Terus kepala, bahu, ya. Itu sasarannya. Belakang kepala boleh dengan teknik yang legal. Ya, teknik yang legal, pukulan, yuk coba siap. Pukulan, jab, lurus. Jab. Yuk siap. Yuk jab. Nah, gitu ya, seperti itu, jab. Itu pukulan yang legal. Jadi mesti kena knuckle ya. Jabnya kena knuckle. Oke, kemudian straight. Kanan, straight. Ke arah badan maupun ke arah kepala. Hook. Ya, hook pakai knuckle. Hook kiri. Jadi kalau hooknya pakai open hand, pakai ini, begini, open hand itu pelanggaran malahan. Itu wasit tengah harus jeli. Kadang fighter saking cepatnya itu dia open hand hooknya. Oke, hook kiri, hook kanan. Terus uppercut kiri, uppercut kanan. Kemudian reach. Reach itu kalau di karate kikuchi apa namanya? Second mawashi gamenuchi. Ya, reach, yuk, reach kiri, jauh. Reach kanan, jauh. Oke, ini ya yang legal. Kemudian hammer. Hammer kiri pakai ini. Ya. Apa ini namanya ini? Hammer kiri, hammer kanan. Oke, kemudian overhand. Overhand itu sambil membungkuk. Yo, overhand kiri, overhand kanan. Tuh ya, paham ya? Ya, point fighting. Kemudian yang tendangannya semua ke atas pinggang. Tendangan ke badan, maegeri atau front kick. Tendangan ke badan. Front kick pakai sole. Coba front kick pakai sole. Yuk, kiri. Ayo kiri, pakai sole-nya, ya, bukan pakai seluruh telapak kaki. Kalau seluruh telapak kaki namanya push kick. Pakai sole, sole itu chosoku. Jadi nyentuh ini poin. Ya, oke, kiri, kanan. Yuk, go. Up. Terus cudan mawashi atau tendangan middle kick.
ke arah pinggang, kiri ya. Kanan, pakai punggung kaki. Oke, kalau pakai tulang kering pelanggaran. Kemudian high kick atau Jodan Mawashigeri, kiri kanan. Ya. Kemudian apa lagi? Side kick atau T kalau di perguruan lain. Yuk, T kiri. Ya, pakai pisau kaki, T kanan. Ya, ke arah perut maupun ke arah kepala boleh. Ya. Yang sudah bertanding point fighting, ya. Kita di sini cukup bangga ya, ada medali emas di Kejurnas Point Fighting 2022 itu Wulan tuh. Ya, medali emas Kejurnas. Ya. Kalau kicklight Kejurnas kemarin yang kelima Cantika. Jadi kita tuh penghasil medali emas di tingkat nasional. Wulan itu di Kejurnas resmi PPKBI di Riau. Nah, itu pertama kali dia naik pesawat itu. Tahlil terus dia naik pesawatnya. Ya. Tahlil terus naik pesawat itu ya. Pesawatnya gini ya. Ya. Kalau udah naik pesawat belum? Nah. Jogja Jakarta, Jakarta Batam ya. Nah. Saya berangkat duluan waktu itu. Ya, medali emas. Dari DIY satu-satunya dapat medali emas. Ya, atas nama KEM. Kalau Kejurnas itu kan open, jadi boleh mewakili atas nama KEM. Kita mandiri waktu itu juga. Ya. Dibantu oleh kakak saya. Tiket pesawatnya dan penginapannya, ya. Kemudian perolehan poin. Ya, coba perolehan poin. Ada yang tahu? Pukulan ke kepala berapa? 1. Pukulan ke badan 1. Tendangan ke badan 1. 2 kalau sambil lompat. Tendangan ke badan, misalkan kamu Ushiro geri tapi sambil lompat. Ushiro geri sambil lompat. Ushiro geri ke badan sambil lompat. Misalkan lawan maju, kamu Ushiro geri, pam. Nah, itu kena badannya. Kena badannya itu poin 2. Tendangan ke kepala poin 2. Misalkan Jodan Mawashigeri. Jodan Mawashigeri kena kepala. Jodan Mawashigeri, tep, pam, kena kepala, pap. 2 poinnya. Ya. Sambil melompat plus 1 berarti 3. Ya. Tapi susah untuk dapatkan poin 2 itu di point fighting. Ya, kalau nggak benar-benar terlatih dengan speednya. Ya. Paham ya? Lah, nanti kita praktekkan poin-poinnya di situ berpasangan. Oke? Jelas nggak? Ada pertanyaan? Pak, harus paham ini dari point fighting. Minggu depan kita akan, kalau sudah seragamnya sudah jadi, edukasi tentang kick light. Atau kalau masih punya seragam gini, light contact. Jadi kalian nanti paham, terutama kamu yang di Sulawesi Selatan ini, barusan terbentuk kepengurusan Pengprov Sulawesi Selatan. Ya, satu wasit juri Sulawesi Selatan dari Wajo, itu yang saya kenal, Andi Rizal. Ya, itu saya kemarin sama-sama bertugas di PON dari Wajo. Ya. Nah, itu Sulawesi Selatan barusan terbentuk kepengurusan provinsinya dan sudah dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi. Ya, Porprov Sulawesi Selatan. Ya. Paham enggak Taufik? Ya, Porprov. Kalian harus mulai paham apa itu kejuaraan single event, apa itu kejuaraan multi event. Sama dulu Mbak Wulan, Mbak Niti kan juga belum paham. Lama-lama paham sendiri. Oh, apa itu Porprov, apa itu PON, apa itu SEA Games, ya, apa itu kejuaraan nasional. Paham ya? Ya, kalau Porprov misalkan kalian mewakili Kabupaten Luwu atau kamu mewakili Kota Makassar, kamu dapat medali emas, perak, perunggu, itulah kamu nanti dapat hak untuk bonus reward dari kabupaten. Tuh. Ya. Kalau single event, Kejurnas, Kejurprov, kalaupun ada hadiah reward bonus uangnya tergantung dari panitianya pelaksana mau memberi atau tidak.